jauh di dalam jiwa kita, kita mengetahui bahwa Allah ada dan bahwa Dia telah memberikan hukumnya kepada kita. Kita berusaha untuk menekan pengetahuan ini dan melarikan diri dari perintah Allah. Tetapi bagaimanapun susah payahnya kita berusaha, kita tidak dapat mendiamkan suara yang ada di dalam diri kita itu. Suara itu dapat ditutupi, tetapi tidak dapat dihancurkan. Adanya hati nurani dalam diri manusia itu menyebabkan munculnya apa yang dikenal sebagai kesadaran religius dan juga adanya sifat moral di dalam makhluk yang bernama manusia itu. Kalau begitu sebenarnya pemberian hati nurani dari Allah kepada setiap manusia sebenarnya mau menyatakan bahwa di samping Dia itu ada, menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah pribadi yang bermoral. Kita tidak bisa hidup. Dan keempat sampai terakhir kita tidak bisa hidup. Tapi anehnya ya, bumi kita pas nomor 3, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dan karenanya kita masih bisa hidup. Apakah kebetulan kalau Tuhan taruh kita di planet ketiga? Tidak. Itu memang dirancang secara sengaja oleh Tuhan. Selamat datang di program Kutahu Yang Kupercaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Nah, maka kita bisa lihat bahwa kalau Tuhan menciptakan dan menempatkan kita di bumi, itu bersyukur ya. Betapa kita tidak bersyukur, ya kan? Semua kita harus bersyukur karena Tuhan menempatkan kita di bumi dan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu maha baik dan juga maha bijaksana. Lihat Mazmur 136 ayat 3 dan ayat 5. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di ayat 3-nya berkata bersyukur kepada Tuhan. Tapi ayat yang kelima mengaitkan itu dengan Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Ya. Jadi itu yang kedua ya, providensi. Ingat kronologi pembahasan kita lagi bahas wahyu umum. Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia secara umum, pertama lewat penciptaan. Yang kedua lewat providensi atau pemeliharaan. Sekarang yang ketiga itu lewat hati nurani. Ya. Nah, hati nurani dalam bahasa Yunani adalah sunaidesis. Dan sunaidesis itu artinya berbicara bersama-sama. Ya. Jadi maksudnya hati nurani itu adalah sesuatu yang Tuhan tempatkan di dalam diri setiap orang, sehingga akhirnya itu untuk berbicara bersama-sama dengan Tuhan itu kepada kita. Ya, itu semua orang punya hati nurani. Ya, semua orang punya hati nurani. Pernah rasa ada suara di dalam hati? Ya. Pada waktu saya SMA, saya pernah masuk ke sebuah toko, lalu melihat sebuah pulpen yang bagus. Lalu saya ambil pulpen itu, mau mencuri.
lalu saya masukkan dalam kaos kaki saya. Waktu itu belum ada CCTV. Dan saya keluar dan lolos. Setelah di luar, ada satu suara bilang, kenapa kamu mencuri? Masuk kembali dan simpan kembali pulpennya. Akhirnya saya masuk kembali ke tokonya. Ambil pulpennya dan simpan. Begitu saya keluar, ada satu suara bilang, bodoh kau, sudah dapat pulpen masih kembalikan lagi. Masuk dan ambil lagi. Saya masuk lagi dan ambil lagi dan keluar, lolos lagi. Setelah lolos lagi sampai luar, ada satu suara bilang begini, ingat bahwa Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Masuk dan kembalikan. Saya masuk kembalikan lagi. Tapi keluar lagi satu suara bilang, ya memang Tuhan melihat, tapi kan nanti tinggal minta ampun dosa. Ya, lalu saya masuk lagi dan ambil lagi. Sampai di luar ada satu suara bilang, ya memang Tuhan ampuni dosa, tapi Tuhan tidak suka orang sengaja berbuat dosa. Akhirnya saya masuk lagi. Hari itu seperti orang gila. Nah, suara apa itu? Nah, itulah hati nurani. Jadi hati nurani sunaidesis, itu artinya berbicara bersama-sama. Tuhan tempatkan hati nurani dalam diri kita untuk berbicara bersama-sama dengan Dia kepada kita. Nah, jadi hati nurani itu ada dalam setiap orang. Ini bagian dari wahyu umum. Karena itulah Paulus berbicara tentang bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat. Kalau bangsa Israel itu Tuhan kasih hukum Taurat tertulis. Tapi bagaimana dengan bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat? Paulus berkata bahwa hukum Taurat itu telah ditulis di dalam hati mereka. Ya, itu yang ada dalam Roma 2 ayat 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Jadi hati nurani itu dapat disebut sebagai monitor Allah di dalam manusia untuk bersuara kepada jiwa manusia dan menghakimi respon manusia terhadap hukum moral di dalamnya. Nah, adanya hati nurani inilah yang membuat manusia punya yang namanya kesadaran religius atau rasa beragama. Maka dengan adanya rasa beragama itu bersifat universal. Karena hati nurani diberikan pada semua orang, maka semua orang pada akhirnya menjadi sadar di satu sisi bahwa ada Allah, tapi di sisi yang lain Allah itu adalah Allah yang bermoral. Pribadi yang bermoral. Coba simak kata-kata Sproul. Jauh di dalam jiwa kita mengetahui bahwa Allah ada dan bahwa Ia telah memberikan hukum-Nya kepada kita. Kita berusaha untuk menekan pengetahuan ini dan melarikan diri dari perintah Allah, tetapi bagaimanapun susah payahnya kita berusaha, kita tidak dapat mendiamkan suara yang ada di dalam diri kita itu. Suara itu dapat ditutupi, tetapi tidak dapat dihancurkan. Lebih dalam lagi lihat kata-kata dari Bruce Main. Allah telah menyatakan diri-Nya kepada semua orang dalam pengalaman moral mereka. Tentu saja, tidak semua tata susila manusia adalah sama dengan yang lain. Allah menyatakan diri-Nya kepada orang bukan Kristen dalam hati nuraninya. Hal itu tidak berarti bahwa mereka mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, karena mereka juga sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa mengakibatkan kebebasan moral yang menghancurkan kesadaran manusia akan Allah dan kehendak-Nya. Karena itu, suara hati nurani orang bukan Kristen jelas bukan 100% suara Tuhan dalam batin. Namun demikian Allah telah menyatakan diri. Di balik semua pengalaman moralnya, manusia mempunyai semacam kesadaran bahwa kewajiban berbuat baik dan menolak kejahatan mencerminkan kehendak Tuhan Allah yang tertinggi, yang kepadanya manusia harus memberikan pertanggungjawaban. Nah, karena itulah maka kita boleh mengatakan bahwa pemberian hati nurani itu sebenarnya adalah salah satu cara Allah di dalam menyatakan diri-Nya, yaitu melalui wahyu umum. Jadi sampai di sini kita sudah mempelajari bahwa Allah memperkenalkan diri kepada manusia dalam wahyu umum melalui satu, penciptaan. Yang kedua, pemeliharaan. Dan yang ketiga, melalui pemberian hati nurani. Oke, jelas ya?
Nah, sekarang kita mau melihat implikasi dari wahyu umum. Karena wahyu umum itu diberikan kepada semua manusia, tidak peduli dia agama apa, dia hidup pada zaman apa saja, suku apa saja, itu semua dapat wahyu umum. Maka sebenarnya kita bisa melihat implikasinya. Pertama adalah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya ada tersedia titik tolak antara orang percaya, orang Kristen dan orang tidak percaya. Dalam hal ini adalah orang non-Kristen. Karena wahyu umum diberikan bukan hanya untuk orang Kristen. Maka untuk mengenal Allah, tanpa menjadi orang Kristen pun orang bisa kenal Allah. Orang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, apa saja. Karena semua dapat wahyu umum, maka semua dapat mengenal Allah melalui wahyu umum itu. Nah, atas dasar pengertian tentang Allah dan wahyu umum itulah membuka titik temu di dalam percakapan, terutama percakapan tentang pemberitaan Injil. Ini contoh nyatanya itu adalah apa yang dialami atau dilakukan oleh Paulus dalam Kisah Rasul pasal 17. Kisah 17 ayat 22 sampai 28. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga." Oke, saya mau jelaskan sedikit tentang latar belakang ayat ini. Nah, ini ayat itu bercerita tentang Paulus ada di Areopagus di Yunani. Dia melihat bahwa di sana ada begitu banyak dewa. Dan nanti seperti dikatakan ya di dalam ayat yang ke-23, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Latar belakangnya begini, bahwa di Yunani pada waktu itu ada satu wabah, penyakit. Dan banyak orang mati. Dan mereka percaya bahwa ini pasti salah satu dewa lagi ngamuk. Satu dewa lagi murka, makanya muncul bencana. Tapi dewa mana yang marah, mereka tidak tahu. Caranya adalah tenangkan dewa itu. Kalau dewa itu amarahnya surut, maka wabah hilang. Masalahnya dewa yang mana? Dewa mereka terlalu banyak. Mungkin dewa A. Lalu mereka akhirnya dirikan kuil untuk dewa A, bawa korban persembahan untuk dewa A. Setelah kasih dewa A, ternyata wabah masih ada. Berarti bukan masalahnya bukan dewa A. Mungkin dewa B. Dirikan kuil, kasih korban. Sudah, wabah masih ada. Masalah bukan B. Jangan sampai dewa C. Terus semua dewa yang mereka kenal itu sudah dikasih, sudah dibikin kuil. Persembahan sudah dikasih, wabah tetap tidak berhenti. Lalu ada yang bilang, jangan-jangan masih ada dewa lain yang kita tidak tahu. Tapi kalau kita mau bikin kuil dan bikin persembahan untuk dewa itu, dewa apa? Kita nggak tahu. Lalu yang lainnya, sudahlah, bikin saja. Kasih nama dia Agnotos Theos, artinya untuk dewa yang tidak dikenal. Allah yang tidak dikenal. Akhirnya mereka bikin mezbah korban untuk Agnotos Theos. Tiba-tiba wabah berhenti. Wah, kalau begitu ini masalahnya dengan dewa yang tanpa nama ini. Makanya muncullah kuil atau tempat persembahan untuk dewa yang tidak dikenal. Allah yang tidak dikenal, Agnotos Theos. Begitu Paulus sampai di sana, Paulus bilang apa? Di ayat yang ke-23 itu, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itu yang kuberitakan padamu.
Dengan kata lain Paulus mau bilang bahwa agnotos theos yang kamu tidak kenal itu yang saya beritakan, namanya Yesus. Nah kalau begitu kita bisa melihat bahwa Paulus mempunyai titik tolak di dalam percakapan tentang Injil. Karena apa? Karena orang-orang Yunani juga menerima wahyu Allah tentang adanya dewa-dewa. Dan dewa-dewa itu bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Nah itu menjadi titik tolak. Ya. Jadi implikasi dari wahyu umum itu seperti itu. Kedua adalah ada sejumlah kebenaran tentang Allah di dalam agama yang lain. Karena wahyu umum itu kan diberikan kepada semua orang dalam semua agama. Karena itu jangan berpikir bahwa kebenaran hanya ada di dalam Kristen. Tapi tidak ada kebenaran dalam agama lain. Karena mereka menerima wahyu umum, maka mereka juga menerima kebenaran. Tapi kebenaran yang sempurna ada dalam Kristus. Sehingga kita boleh mengatakan bahwa di dalam agama yang lain itu memang ada kebenaran, tapi kebenaran yang parsial. Kebenaran yang sebagian atau bisa dianggap sebagai serpihan kebenaran saja. Puing-puing kebenaran saja. Tapi ya ada kebenaran. Makanya dalam agama lain juga ada perintah untuk berbuat baik. Ada larangan untuk berbuat jahat. Dari mana? Yaitu wahyu umum. Ya. Lalu yang ketiga, ini menjadi dasar penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Lihat ya, bahwa kita percaya waktu penghakiman terakhir, kalau kamu percaya Yesus kamu masuk surga. Tidak percaya Yesus masuk neraka. Ya kan? Kalau kamu terima Yesus kamu selamat. Kamu tolak Yesus kamu binasa. Tapi bagaimana dengan zamannya Gajah Mada? Gajah Mada tidak pernah dengar Yesus. Ya, lalu pada pengadilan terakhir dikatakan, hei Gajah Mada, kamu perempuan ya, hei Gajah Mada, ya, karena kamu tidak percaya Yesus, kamu tolak Yesus, maka masuk neraka. Kan Gajah Mada bisa protes. Saya bukannya mau tolak, dengar Yesus saja tidak pernah. Bagaimana dengan orang-orang yang mati tanpa pernah dengar Yesus sama sekali? Mereka bukannya tolak Yesus, tapi tidak pernah dengar. Mau menghakimi mereka pakai Yesus sebagai standarnya, itu menjadi tidak adil. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa penghakiman pada mereka akan berdasarkan pada hukum hati nurani. Kamu memang tidak pernah dengar Yesus, tapi hukum Taurat telah ditulis dalam hatimu. Dan ternyata kamu melanggar hukum Taurat yang tertulis dalam hatimu, masuk neraka kamu. Nah, itulah yang Paulus bicarakan dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 22. Coba tolong dibaca. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya, di ayat 20 dikatakan mereka tidak dapat berdalih. Jadi tidak ada orang bilang, saya tidak bisa masuk neraka karena saya tidak pernah dengar Yesus. Tidak, hukum hati nurani ada dalam hati. Ya, nah itu implikasinya. Nah, coba sekarang kita bandingkan dengan komentar dari Millard Erickson. Allah itu adil ketika menghukum orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil dalam arti sepenuhnya dan formal. Tidak ada orang yang sama sekali tidak mendapatkan kesempatan. Semua orang telah mengenal Allah apabila mereka belum mampu memahami Dia, itu terjadi karena mereka telah menekan kebenaran itu. Jadi semua orang bertanggung jawab. Kenyataan ini meningkatkan motivasi usaha untuk mengabarkan Injil karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang perlu mempercayai tawaran Allah yang ingin menganugerahkan pengampunan dosa dan amanat ini harus disampaikan kepada mereka. Satu komentar dari Ryrie. Deretan bukti ini benar-benar menempatkan baik laki-laki, perempuan yang tidak dibaharui di bawah tanggung jawab untuk memberikan suatu tanggapan. Allah bermaksud agar orang seharusnya dapat melihat bahwa suatu penjelasan yang mekanistik, ateistik, irasionalistik tidak cukup untuk memberikan keterangan yang memuaskan bagi dunia yang sangat terpadu dan berbagai segi dari manusia. Umat manusia seharusnya menanggapi dengan mengakui bahwa di belakang itu semua ada satu pribadi yang hidup, cerdas, melebihi manusia.
Jika manusia tidak membuat pengakuan minimal yang penting ini, malah berpaling dan menawarkan suatu penjelasan lain, maka Allah bertindak adil jika Ia menolak mereka dan tidak memberikan lebih banyak kebenaran. Penolakan terhadap apa yang dinyatakan dalam penyataan umum cukup untuk menghukum dengan adil. Ya, demikianlah implikasi dari pemberian wahyu umum. Nah, berikut yang akan kita pelajari ini adalah ketidakcukupan atau keterbatasan dari wahyu umum. Bahwa Tuhan memang telah mewahyukan dirinya secara umum, wahyu umum ini, tapi wahyu umum ini adalah terbatas. Nah, keterbatasan ini bisa dijelaskan dalam dua hal. Pertama, bahwa dalam hal pengenalan akan Allah. Waktu kita belajar tentang bintang-bintang, planet-planet segala macam, kita mengenal Allah sebagai apa? Allah yang maha besar, ya kan? Allah yang maha bijaksana. Waktu lihat tentang bumi kita istimewa, kita mengenal Allah sebagai Allah yang maha baik. Tapi pengenalan tentang Allah itu tidak sebatas itu. Waktu lihat capung, wow, Tuhan maha kuasa. Waktu lihat kunang-kunang, betapa Tuhan maha kuasa. Lihat bunga, betapa Tuhan hebat, luar biasa. Tapi apakah lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang, kita bisa sadar kita orang berdosa? Tidak bisa. Apakah lihat pohon, kita bisa sadar bahwa kita ini diselamatkan karena iman? Tidak bisa. Apakah lihat bunga kita bisa kenal Kristus? Tidak bisa. Itu berarti bahwa ada banyak hal tentang Allah yang tidak bisa diketahui dari wahyu umum. Maka wahyu umum itu menjadi terbatas, ya, dalam pengenalan. Perhatikan kata-kata Herman Bavinck. Penyataan umum paling-paling hanya memberikan kepada kita pengetahuan tentang eksistensi Allah dan beberapa atributnya seperti kebaikan dan keadilan. Tetapi penyataan ini tetap membiarkan kita sama sekali asing dengan pribadi Kristus yang adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Matius 11 ayat 27, Yohanes 14 ayat 6, 17 ayat 3, Kisah Rasul 4 ayat 12. Oleh karena itu, penyataan umum tidak memadai bagi manusia sebagai orang-orang berdosa. Penyataan umum tidak mengetahui apapun tentang anugerah dan pengampunan. Ia bahkan seringkali merupakan penyataan tentang kemurkaan. Roma 1 ayat 18-20. Penyataan umum hanya dapat mengkomunikasikan kebenaran-kebenaran tertentu, tetapi tidak menyampaikan fakta-fakta sejarah sehingga tidak mengubah eksistensi apapun. Penyataan umum hanya mengiluminasi pikiran dan mengekang dosa, tetapi tidak melahirkan kembali natur manusia dan dunia. Penyataan umum dapat menimbulkan rasa takut, tetapi bukan kepercayaan dan kasih. Bukan hanya terbatas dalam hal isi dari wahyu umum, tetapi juga karena wahyu umum terbatas karena ada faktor dosa, ada pengaruh dosa. Tanpa dosa saja, wahyu umum sudah terbatas, apalagi dengan adanya dosa. Kedua bentuk ini tidak dapat dipisahkan. Kristus yang menjelma menjadi manusia dikenal melalui firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Mengenal Kristus sudah tentu adalah pengalaman yang lebih kaya daripada mengenal ajaran Alkitab tentang Dia. Namun Kristus yang dikenal melalui pengalaman pribadi adalah Kristus yang disaksikan oleh Alkitab. Tidak ada Kristus lain. Respon kepada Kristus yang membawa keselamatan berarti terikat kepadanya sesuai dengan kesaksian Alkitab tentang Dia. Sebaliknya, firman yang tertulis tidak dapat dipisahkan dari firman yang terjelma itu. Alkitab hanya dapat ditafsirkan dengan tepat kalau penafsir bermula dari iman yang hidup di dalam Kristus, yang merupakan tema pokok pusat penyataan Alkitab tentang pribadi dan rencana Allah. Pengenalan akan Kristus tidak dapat dilepaskan dari Alkitab atau kitab suci, karena Alkitab adalah firman Allah, dan di dalam Alkitab itulah kita menemukan catatan-catatan tentang Kristus, identitasnya, siapa Dia yang sesungguhnya, sifat-sifatnya, dan juga karya-karya atau pekerjaan-pekerjaan, terlebih pekerjaan yang berkaitan dengan penyelamatan dunia yang berdosa. Karena itu, jikalau kita ingin mengenal Kristus dengan baik, maka temukan semua itu dalam lembaran-lembaran Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis
bagi kita. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.